Nah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi jika ada permintaan doa, kami persilakan sebelum kita akan memulai ibadah doa pada malam hari ini. Monggo, ya kan? Silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah doa pada malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, aku mau bermazmur, aku mau meninggikan Tuhan pada malam hari ini. Tenanglah hai pikiranku, aku mau memikirkan perkara-perkara surgawi saat ini. Saat ini adalah waktu untuk aku dengan Engkau ya Bapa. Saat ini adalah waktunya untuk aku bersekutu, untuk aku ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, ampunilah segala pelanggaran dan kesalahan. Bapa, Kau tilik hati kami masing-masing lepas pribadi pada malam hari ini, supaya kami layak di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya dengan kekuatan kami sendiri kami tidak layak untuk menghadap tatamu yang suci. Tapi semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja yang menahirkan kami, mensucikan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam menghadap tatamu yang kudus. Mari ya Roh Kudus, inilah waktunya di antara 1 jam ini kami mau bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau. Kami ingin benar-benar Tuhan disegarkan kembali Tuhan. Kami ingin kembali minyak tangki-tangki rohani kami kembali diisi, kembali disegarkan, kembali dipenuhkan kembali dengan Roh-Mu yang kudus. Sebab kami tahu tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berjalan menjalani hidup ini ya Bapa. Sebab tanpa Roh-Mu Tuhan kami akan mengalami kekeringan Tuhan. Kami akan mengalami kegersangan dalam hati kami. I need you Lord, I need you Holy Spirit. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Mari datang dan penuhilah kami. Sebab hanya Engkau saja yang tahu akan kesulitan kami. Sebab hanya Engkau tahu saja Tuhan yang tahu segala beban pergumulan kami. Sebab hanya Engkau tahu, ya hanya Engkau saja yang tahu kedalaman hati kami Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab segala air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu yang kudus Bapa. Sebab tak Kau biarkan aku berjalan sendiri. Tangan-Mu yang menggandeng kami Tuhan, memberikan kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Hina ramaya shiki ara ramaya sande namaya rashiki ara ramaya sande. Hai jiwaku, hai badanku, aku mau bermazmur, aku ingin bersorak-sorai. Aku ingin diam di dalam hadirat-Mu, menikmati jamahan dan lawatan-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kuasailah ruangan ini, kuasailah hati kami, kuasailah segala sesuatunya. Biarlah hanya Roh Allah saja yang maha tinggi yang hadir di tengah-tengah tempat ini. Segala puji, segala hormat, syukur hanya buat Engkau saja ya Bapa. Sembunyikan kami sekarang di balik salib-Mu, biar hanya Tuhan saja yang dipermuliakan pada malam hari ini, tidak ada yang lain ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami siap mengalami jamaah-Mu. Kami siap mengalami lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saya undang bagi berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Percayalah bahwa kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itulah firman Tuhanlah kebenaran kita. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman-Mu kebenaran Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menuntun langkah kaki kami Tuhan. Yes. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa ku percaya. Ku percaya.
mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama. Nanti saya minta kesediaan Hani mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan bahwa firman-Mu yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, yang membenarkan setiap pikiran kami, setiap perilaku kami ya Tuhan. Karena itu hari ini kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Dan gak sekedar mendengarkan, tapi kami mau melatih diri kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Karena itu kiranya kami menyiapkan hati kami, telinga kami, fokus kami Tuhan hanya untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai Tuhan bibir lidahnya Tuhan, sehingga setiap yang diucapkan semuanya hanya berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk buat Bapak Ibu yang berdiri, yang duduk tetap duduk. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tanpa terasa hari ini kita kembali berjumpa dalam beribadah bersama-sama. Berapa banyak saudara yang diberkati, boleh katakan amin sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat kepada firman Tuhan bahwa tema di bulan ini adalah semakin lama kita akan semakin kuat menghadap Allah yang di Sion. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah melihat pohon? Pasti pernah ya. Seringkali kita menyebut pohon itu dari apanya? Kalau kita sebut pohon apel, kita tahu pohon itu disebut apel karena ada buah apel. Kalau kita sebut pohon durian, maka kita pasti akan lihat ada buah durian. Kalau kita melihat bunga pohon mawar, buah apa yang kita lihat? Enggak ada buahnya, tapi kita lihat bunganya, bunga mawar. Kalau kita lihat pohon kaktus, ya, apa yang kita bisa lihat? Durinya, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, seringkali kita hanya berorientasi kepada yang kelihatan di depan mata. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan, hari ini saya sharing dengan Saudara Vivi, dan saya berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya ada rahasia yang Tuhan sudah singkapkan dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Bahkan ada orang punya telinga tidak bisa mendengar. Mari kita akan melihat kepada firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya, Matius 13 ayat 13. Matius 13 ayat 13 firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut 14. Genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lanjut 16. Saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berjalan bersama Tuhan. Yes, amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan. Tadi saya ngobrol sama Vivi di jalan dalam pelayanan kedukaan. Saya bilang kita bersyukur bisa melihat, punya mata dan bisa melihat. Firman Tuhan berkata mereka melihat tapi tidak bisa melihat. Mereka ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Apa maksud firman Tuhan hari ini? Kita mengetahui kalau dalam Matius 13 ini
berbicara tentang perumpamaan, tentang seorang penabur. Tadi saya kaitkan dengan pertanyaan saya. Kalau kita melihat pohon apel, kita tahu pohon apel adalah karena kita melihat ada buah apel. Kalau kita melihat pohon mawar, maka kita tahu pohon itu pohon mawar karena ada yang kita lihat, yaitu bunga mawar. Memang seringkali manusia cukup puas dengan apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita jauh lebih dalam, supaya kita mengerti bahwa bukan hanya apa yang dilihat oleh mata yang dapat kita mengerti. Karena orang dunia juga begitu. Mereka bisa melihat keadaan sekeliling dan mereka mengerti sama seperti kita mengerti, karena kita juga melihat hal yang sama. Tetapi Tuhan ingin kita melihat apa yang mereka tidak bisa lihat, bisa mendengar apa yang tidak bisa mereka dengar. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya kita akan belajar apa yang tidak terlihat. Di balik sebuah pohon yang tidak terlihat adalah akar 100. Ya. Puji Tuhan. Kalau mau dikasih hadiah, boleh, kiri kanannya boleh kasih hadiah, ya. Puji Tuhan. Akar tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi akar adalah penentu dari kekuatan. Ya. Kekuatan sebuah pohon itu bukanlah dari keindahan. Seringkali kita mengatakan pohon ini bagus, pohon ini, tapi kalau tidak ditopang dengan akar yang kuat, maka pohon itu ketika ada angin atau ketika mungkin ada goncangan, maka pohon itu akan rubuh dan akan mati. Ya. Oleh sebab itu penting bagi sebuah pohon untuk memiliki akar yang kuat. Bahkan di sekolah juga banyak anak-anak diajar pengetahuan alam, mereka belajar mengenal tumbuh-tumbuhan, dan karena mereka masih anak-anak, mereka belajar dari hal yang sederhana. Anak-anak diajar dari sebuah kacang yang ditaruh dalam kapas yang berair, maka setelah ditaruh beberapa hari, maka kacang itu mulai mengeluarkan batang dan mulai mengeluarkan daun yang warnanya muda. Tetapi di balik itu, kacang itu juga mengeluarkan akar. Dan kalau akar itu ditanam di dalam tanah, maka akar itu akan merambat ke dalam. Kita memang gak pernah bisa melihat apa yang dilakukan oleh akar, karena memang akar itu ada di dalam tanah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk bisa melihat apa yang mungkin orang dunia ini tidak bisa melihat. Sementara orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kesuksesan, kekuatan, keberhasilan dalam hidupnya di dunia ini. Semua orang nggak salah kalau beberapa hari ini viral, ya kan? Yang namanya saya juga nggak ngerti kenapa disebut crazy rich, ya. Kayaknya bagus tapi crazy-nya jelek, ya. Crazy itu kan gila, ya. Kenapa? Kayak gila gitu rasanya. Harusnya disebut crazy rich, harusnya malu, ya. Karena crazy rich itu sebenarnya bukan kata-kata yang bagus, tapi mungkin karena orang nggak ngerti bahasa Inggris secara sepenuhnya, mereka pikir wah gila dia kaya bener, mungkin begitu, ya. Tetapi apa jadinya hari ini orang-orang yang pamer harta, yang mereka mulai menganggap murah banget katanya, ya. Akhirnya sekarang dari sultan masuk ke rutan, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lihat bagaimana apa yang hari ini mereka bangun sekarang menjadi hilang dalam sekejap. Mereka menjadi tidak bebas. Polisi, jaksa sedang memeriksa dengan teliti. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau selama ini kita juga ingin seperti orang lain, kita ingin seperti orang yang kaya, kita ingin orang yang sukses, atau kita ingin seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita seperti firman Tuhan berkata, kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Oleh sebab itu mari kita belajar, kita memiliki mata dan kita bisa melihat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan, kita ini ibarat sebuah pohon di mana kita bukan hanya kelihatan yang di atas, tetapi kita juga harus memiliki akar yang kuat. Akar itu menjadi fondasi kehidupan kita untuk menjadi kuat. Kalau orang dunia
Mereka kehilangan sesuatu, mereka sedih, mereka kecewa, mereka marah. Tapi kalau kita bagi anak Tuhan, kalaupun kita kehilangan, kalaupun kita mengalami kerugian, kita tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mengucap syukur, mungkin ada kehilangan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, mungkin ada kerugian dalam hidup kita. Seringkali dalam realita kehidupan, kenyataan kehidupan sehari-hari, ya, orang bertengkar, orang marah-marah. Ini juga terjadi di gereja. Ya. Kalau khususnya mungkin di gereja-gereja yang besar, Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Gereja-gereja yang besar itu seringkali ada di gedung parkir. Satu ketika saya ikut sebuah kegiatan, seminar. Seminarnya bagus, memberikan berkat yang besar dalam hidup saya setelah mendengarkan penyampaian seminar tersebut. Tapi ketika pulang, namanya gedung parkir, itu serobot, saling gak mau mengalah. Loh, ini kan baru pulang dari gereja, tapi kok mereka lupa bahwa untuk saling mengutamakan yang lain. Siapa yang cepat, dia maju. Bahkan dia udah gak mungkin, tapi dipaksakan juga, gak mau ngalah. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai anak Tuhan bukan hanya ada di gereja, tapi kehidupan kita sebagai anak Tuhan juga setiap waktu 24 jam. Ini mengajarkan kepada kita, kita harus berakar. Kalau kita mengalah bukan karena kita ingin untung, yang setuju katakan amin. Kita mengalah karena memang kita mau memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Kita mengalah karena kita memberi bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, akar itu bagi sebuah pohon, itu dia mencari air. Dan dia mensuplai atau menyediakan makanan bagi pohon. Selama ada akar, maka pohon itu akan hidup. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika hidup kita berakar di dalam Tuhan, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap kuat. Karena apa? Karena firman Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Coba lihat kata-kata teks lagu ini. Coba tampilkan teksnya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Waktu itu artinya lebih dari 24 jam. Waktu itu artinya lebih dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Lebih dari Januari, Februari, Maret, Desember, Januari lagi. Lebih dari 2001, 2002, 2020, 2021, 2022, lebih lagi. Itu yang namanya setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya suaramu menuntun jiwaku. Wih, lagunya pas banget ya. Tema kita tahun ini berjalan bersama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu jalan menuntun kita. Tuhan itu gak biarkan kita sebagai orang asing, tapi Dia mengasihi kita. Seperti orang yang sedang saling mengasihi, pacaran. Kalau pacaran, pegangan tangan. Ya, supaya apa? Supaya katanya jangan jatuh. Padahal enggak lah, yang penting ada sentuhan, ada keterikatan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sayang sama kita. Ada amin? Saudara sayang sama Tuhan? Jadi kita harus gandengan tangan sama Tuhan. Lihat firman, lagu selanjutnya berkata, firman-Mu sumber segalanya, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan. Apa sih maksudnya yang mampukan? Memberikan kekuatan. Ini yang tadi saya katakan, akar itu mensuplai air dan makanan buat pohon. Maka akar kehidupan kita, yaitu kita mendapatkan firman Tuhan, kita berdoa pada malam hari ini, kita menyembah Tuhan, kita percaya hari ini Bapak Ibu punya masalah apa? Semua ada jawabannya di dalam Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang mampukan kita berjalan, berlari,
mengejar semua mimpi kita. Dan akar itu membuat kita takkan goyah. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita tetap setia. Setia itu apa artinya? Seekor anjing di Jepang dikenal dengan kesetiaannya. Setiap hari anjing ini selalu mengantar tuannya yang memelihara, yang merawat dia, yang memberikan dia tempat tinggal. Ini anjing, bukan manusia. Dan dia hanya mengantar tuannya sampai di stasiun. Dan anjing itu akan duduk dan menunggu sampai sore. Ketika sore hari tuannya kembali dari bekerja naik kereta api dan turun di stasiun itu, dan anjing itu akan berjalan bersama dengan tuannya pulang. Besok pagi ketika tuannya berangkat kembali, anjing ini menyertainya. Setiap hari seperti itu, ditunggu oleh anjingnya sampai sore, baru ketika tuannya datang mereka bersama-sama berjalan ke rumahnya. Pagi dari rumah ke stasiun, sore dari stasiun ke rumah, setiap hari. Satu ketika cerita ini, tuannya mengalami meninggal dunia di kota tempat dia bekerja. Jadi dia tidak kembali, tetapi anjing ini dia tetap setia. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, berhari-hari, hujan, panas, dia tetap. Makanya dikatakan anjing itu binatang yang setia. Kadang-kadang malu juga ya, manusia harusnya jadi contoh buat anjing, bukan anjing menjadi contoh buat manusia. Tapi mungkin karena manusia kurang setia, hujan sedikit atau ada masalah sedikit, nggak datang lagi beribadah. Ada aja alasan ya. Semua orang kalau mau sibuk banyak kesibukannya, punya alasan. Manusia punya otak. Ya, manusia punya akal budi, bisa bersilat lidah, apa saja. Tapi Tuhan melihat hati. Hati nggak bisa dibohongi. Nah, kalau kita mau setia sama Tuhan, apapun yang terjadi kita mengutamakan Tuhan. Amin. Kita selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Yang namanya berdoa itu bukan waktu kita susah. Yang namanya berdoa adalah dekat dengan Tuhan. Doa itu bukan untuk meminta-minta, tapi doa adalah untuk membawa korban, syukur, menyenangkan hati Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang akar. Akar seringkali gak kelihatan. Orang kenal apa yang kelihatan di luar. Mungkin kehidupan kita hari ini tidak seterkenal orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terutama bagi kita adalah berakar di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, 1 ayat atau 2 ayat. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayat yang sangat terkenal, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang harapannya pada Tuhan, itu diberkati. Saudara mau diberkati? Amin. Inilah berkatnya. Firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Sehingga apa? Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Anak Tuhan selalu dipelihara Tuhan. Bahasa saya adalah selalu ada kemudahan dari Tuhan. Dimudahkan, bukan mudah-mudahan, tapi dimudahkan. Waktu mau makan, ada makanan. Waktu sendiri, ada teman. Kalaupun nggak ada teman, ada Tuhan. Waktu kita mau menangis, kita ingat kebaikan Tuhan. Waktu kita berlimpah, kita nggak jadi sombong. Karena apa? Kita tahu semua ini dari Tuhan. Pujilah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita boleh melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan semakin hari kita harus semakin kuat. Pohon yang semakin merambat, pohon itu semakin kuat. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Keluarga besar GSJ Apal Putih akan menjadi orang-orang percaya yang semakin lama semakin kuat. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh datang bersama-sama dengan keluarga besar Pal Putih. Kami mengambil waktu 1 jam untuk berdoa. 1 jam untuk memuji Tuhan. 1 jam ini kami untuk bersama-sama bersekutu, memuliakan Tuhan, membawa hidup kami, dan kami boleh ditaburkan dengan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami adalah umat pilihan-Mu. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau menggendong dan menggandeng kami ya Tuhan. Engkau melindungi kami. Engkau menolong kami. Dan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Saya undang pemuji boleh nyanyi. Oh haleluya. Tuhan ajar kita untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Ada burung, ada bunga, semuanya Tuhan pelihara. Sekalipun mereka tidak bekerja, apalagi hidup kita, kita pasti dikasihi Tuhan. Silakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Pujian ini sangat indah Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Biarkan musik menaikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu menyembah Dia. Haleluya Yesus. Aku percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Inaramaya Shande. Inaramaya Si. Inaramaya Shande. Mari Bapak Ibu pada malam hari ini, Tuhan tahu atas setiap pergumulan dan permasalahan Bapak Ibu. Tuhan tahu saat ini Bapak Ibu hadapi. Mari bawa segala bebanmu, segala kesusahanmu, segala kesulitanmu di bawah kaki Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur kepada Dia. Naikkan ucapan syukur buat setiap pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ya la 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 maya cikia la 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 maya sante. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yes. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya ya Bapak, pada saat kami bersyukur, pada saat kami bersyukur Tuhan atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami, maka kami percaya mukjizat Allah akan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, rumah sakit penyakit yang Tuhan
Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat masalah, buat pergumulan, buat kesulitan yang saat ini kami boleh alami. Kami tahu di sanalah kami melihat kuasa Allah dinyatakan. Kami melihat mukjizat Allah dinyatakan. Karena aku percaya ada mukjizat. Karena aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Aku percaya ada mukjizat Tuhan.
baik, sebab Dia baik. Tiada pernah berubah kasih setianya, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Hiara maya shikiara la maya shande. Kau sungguh baik Tuhan. Amin, amin. Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Iralalala maya shikia lalalala maya shandera maya shanda. Bibir kami mau menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Yesus baik. Kau Allah yang baik Tuhan. Yes, benar Tuhan Yesus. Kau baik. Bapak Ibu, saya tahu saat ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit. Tapi pada malam hari ini, saya tahu tidak mudah untuk mengucap syukur buat semua itu. Saya tahu tidak gampang untuk mulut kita mengatakan terima kasih buat setiap masalah. Tapi mari kita mau ubah pola pikir kita, ubah pandangan kita. Jika kesulitan, jika masalah, jika sakit penyakit, jika pergumulan datang dalam kehidupan kita, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya Tuhan? Kenapa saya harus mengalami ini Tuhan? Kenapa saya harus ada di posisi seperti ini Tuhan? Tapi coba, pada saat kita mendapatkan uang besar, pada saat kita mengalami berkat yang besar, kita tidak pernah bertanya, kenapa saya Tuhan yang mendapat berkat ini? Tapi kita malah mengucap syukur di dalam itu semua. Tapi mari kita pada malam hari ini kita mau coba berubah, coba mengubah. Biar pada saat Tuhan izinkan masalah terjadi, pergumulan, sakit penyakit dalam terjadi, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Walaupun tidak mudah, mari Bapak Ibu, kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Bukan pada saat saja kita menerima berkat yang besar, bukan pada saat Tuhan menjawab doa kita, bukan pada saat Tuhan menyembuhkan kita, bukan pada saat Tuhan melepaskan kita dari masalah dan kesulitan, tetapi pada saat Tuhan tetap izinkan masalah kesulitan itu tetap ada, kita mau mengatakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iralalala maya sande, iralalala maya sikiara lalala maya si. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Bapa yang baik, jujur tidak mudah untuk kami mengucapkan terima kasih bahwa setiap masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami bertanya mengapa, tapi kami pada malam hari ini mau mengambil keputusan untuk bersyukur Tuhan. Untuk bersyukur dan mengatakan terima kasih Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum keluar dari masalah kami, sekalipun saat ini belum ada jalan keluar dari masalah kami, sekalipun saat ini jalannya gelap Tuhan, tidak ada terang Tuhan, sekalipun saat ini kami masih ada di dalam sakit penyakit Tuhan, belum sembuh Tuhan, tapi kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami mau belajar terima kasih Tuhan, karena kami percaya begitu mudah bagi Engkau untuk menjawab doa-doa kami. Begitu mudah bagi Engkau Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi kami. Begitu mudah bagi Engkau Tuhan untuk menyembuhkan kami Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mukjizat-Mu pasti ada sampai sekarang Tuhan. Jika Engkau berkata kami sembuh, maka pada malam hari ini juga kami sembuh Tuhan. Jika Engkau berkata kami dibebaskan dari masalah, maka pada malam hari ini juga kami akan dibebaskan dari masalah kami Tuhan. Jika Tuhan Kau berkata bagi kami, Engkau akan ada menerima jawaban dari doamu, maka jawaban itu akan dinyatakan Tuhan. Karena begitu mudah bagi Engkau untuk melakukannya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Saat ini kami hanya ingin mengalami bagian kami, menjalani bagian kami saja Tuhan. Untuk bersyukur dan tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Untuk menantikan jawaban doa, untuk menantikan jawaban Allah saja. Asal ku jamah ujung jubahnya, maka aku akan sembuh di dalam nama Yesus. Asal ku jamah ujung jubah Tuhan saja, maka aku percaya ada mukjizat Allah dalam rumah tanggaku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku. Aku percaya masalahku akan ada jawabannya. Aku percaya apa yang aku doakan akan ada jawabannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami bersatu hati bersama-sama berdoa bahwa saudara seiman kami yang saat ini sedang bergumul, kami mau sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menanggung beban pergumulan mereka bersama-sama Tuhan. Kami berdoa saat ini buat Milka Tuhan, yang saat ini sedang menanti kehadiran dari bayi ya Tuhan yang sedang dikandung. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Kau dokter dan segala dokter. Mari Tuhan, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Mari Tuhan berkati kandungan ini dengan kesehatan Tuhan. Ibu dan bayi boleh sehat Tuhan, dan boleh melahirkan tepat pada waktunya Tuhan, dengan jalan normal ya Bapa. Milka akan melahirkan dengan normal Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi ibu dan bayi Tuhan. Berikan juga Tuhan kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bukakanlah pintu-pintu yang saat ini sedang tertutup Tuhan. Mari Tuhan Yesus berikan kesabaran itu Tuhan, dan teruslah boleh beriman Tuhan. Berkati juga Tuhan Om Hendrik Tuhan yang sebagai seorang suami. Berikan kekuatan Tuhan, berikan kesabaran Tuhan. Berikan iman di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan bayi ini boleh lahir dengan sempurna, dengan lancar Tuhan.
Berkati Tuhan dokter-dokter ataupun bidan yang menangani. Biarlah Tuhan semua sesuai rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Sekali lagi kami hanya boleh berharap, tapi biarlah Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya, memberi yang terbaik Tuhan buat Milka dan bayi yang dikandungnya. Biarlah mereka boleh kuat, sehat Tuhan, menjalani operasi, menjalani Tuhan kelahiran dengan lancar Tuhan. Berkati Tuhan, berkat-Mu Tuhan mengalir dan melimpah ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Tante Linda yang rencana besok akan pergi ke Batam. Tuhan Yesus memberkati beliau Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan segala sesuatu boleh lancar Tuhan dengan pertolongan Tuhan saja. Ketemu dengan adiknya atau saudaranya Tuhan di sana dengan membawa sukacita dan mescita daripada-Mu. Juga rencana pernikahan dari keponakannya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Tante Linda boleh kembali ke rumahnya di tempat ini Tuhan dengan sehat, dengan pertolongan dan kuat kuasa dari Tuhan saja Tuhan. Menjagai dan melindungi beliau dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Asih Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih buat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada beliau Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan pengharapan Tuhan. Tambah-tambahkan iman pengenalan beliau Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bawa beliau lebih naik level lagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman percayanya di dalam Engkau Tuhan. Biar Ibu Asih boleh terus kuat di dalam Tuhan. Menjadikan berkat Tuhan bagi keluarganya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Ibu Asih mengenal Engkau Tuhan, tapi ada rencana yang besar yang indah Tuhan bagi seluruh keluarga dari Ibu Asih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak beliau yang ada di kampung sana Tuhan, di Jawa. Tuhan memberikan hikmat akal budi saat ini Tuhan, saat menghadapi ujian pengambilan nilai Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepintaran bagi mereka Tuhan. Yang lebih daripada itu kami percaya dan berdoa juga Tuhan, kiranya anak-anak ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Mari ya Roh Kudus jamah, mari ya Roh Kudus jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sertai setiap langkah mereka dengan kepintarannya daripada Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa buat Civera, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi Civera Tuhan. Kesembuhan itu menjadi bagiannya, kesehatan itu menjadi bagiannya Tuhan. Biar Civera boleh berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Saat inilah beliau boleh mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan dan Allah yang disembah itu Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, Allah yang akan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Bukan kata orang lagi dia melihat tentang Engkau ya Bapa, tetapi dia sendiri mengalami akan kebesaran Tuhan. Dia sendiri mengalami akan kedahsyatan Tuhan. Dia sendiri mengalami mukjizat demi mukjizat Tuhan kerjakan dalam hidupannya. Sampai Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang lebih indah lagi dalam kehidupan Civera Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, penghiburan, sukacita dalam hati Civera. Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Engkau yang akan terus menopang Civera Tuhan. Di saat beliau mulai lemah Tuhan, di saat beliau sudah mulai letih, Tuhan yang akan memberikan semangat kembali untuk Civera boleh terus bersemangat Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah menjadi teman dan perlindungan dan kekuatan dalam kehidupan Civera Tuhan. Berkati Tuhan, cukupkan segala sesuatu yang dalam proses pengobatannya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala kami Ko Andre Tuhan dengan keluarga Tuhan. Tuhan Yesus berikan selalu kesehatan bagi Ko Andre dengan seluruh keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati beliau, melindungi dan menjagai beliau Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus mengalir dalam kehidupan beliau Tuhan. Biarlah beliau lebih mengenal lagi isi hati Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Terus pakai beliau dengan lebih heran Tuhan. Sertai beliau tuh dengan tanda-tanda heran yang ajaib Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Perlengkapi beliau lebih heran lagi ya Bapa. Tambah-tambahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu, talenta-talenta yang ajaib dalam diri beliau ya Bapa. Biar beliau boleh terus mencari wajah Tuhan dan beliau boleh mengalami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati Cirina Tuhan, berkati anak-anak, selalu berikan kesehatan, perlindungan, penjagaan bagi Cirina dan anak-anak Tuhan. Biar penghiburan-Mu Tuhan ada beliau bagi Cirina dan anak-anak, selalu mencukupkan Tuhan setiap keperluan dan kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu tempat ini Tuhan, yang tidak kami sembuhkan satu persatu Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan jawab permasalahan mereka, yang saat ini sedang ada di dalam kebimbangan Tuhan, kesuam-suam kuku Tuhan memberikan minyak aliran yang baru dalam hati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat Palputih ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Jadikan jemaat Pal Putih jemaat yang militan Tuhan. Jadikan jemaat Pal Putih yang jemaat yang hidup berdampak bagi sekeliling kami. Dan jadikan kami jemaat Pal Putih yang hidup semakin hari semakin naik level di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Juga buat kami Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di dalam Google Meet, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami berdoa buat orang lain, maka Engkau juga akan berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jika sebentar yang ada di gereja ini mau pulang, Tuhan Yesus antar kami dalam rumah kami dengan selamat, tidak kerusak apapun juga. Dan kami juga mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menerima berkat-Mu yang besar. Malam yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami akan semakin berakar di dalam Engkau. Menerima firman-Mu, berdoa, bersekutu, sehingga kami boleh semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat tangan, mengucap syukur dengan percaya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang selamanya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.